kepala dari Arman seketika itu langsung pusing banget. Kayak pohon-pohon di situ tuh muter-muter. Itu akibat karena kepalanya pusing kan. Aduh, dia tuh coba ngeres dulu terus nunduk begini kan. Ada sekitar 5 menit dia nunduk, dia bangun lagi sambil kayak megang-megangin pala nih, ngurut-ngurutin pala. Dia ngebuka pelan-pelan matanya. Dia benar-benar kaget bahwa ada sepasang mata yang natap ke arah Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain seorang solo hiker yang naik ke Gunung Kawi. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kali ini kita minum yang sehat-sehat, air putih guys. Jangan lupa nyebat. Untuk cerita Acil kita skip dulu, maksudnya kita jeda dulu sama beberapa cerita biar kalian nggak bosen lah ya. Nanti baru kita garap lagi cerita Acil, karena nanti cerita yang Acil ini wah seru lagi nih. Dan sekarang kita akan melanjutkan cerita, bukan melanjutkan, tapi kita akan ngebahas tentang seorang pendaki yang solo hiking ke Gunung Kawi nih cuy. Kita sebut aja namanya Arman. Arman ini tinggalnya nggak dekat-dekat banget sama Gunung Kawi. Dan kita tahu ya bahwa Gunung Kawi ini adalah salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Dan gunung ini juga terkenal dengan mitosnya atau orang tuh bilangnya tuh adalah salah satu gunung paling angker atau gunung tempat pesugihan. Begitulah ya kurang lebihnya. Nah, Arman ini sebetulnya sering banget naik turun ke Gunung Kawi. Hobinya memang hiking gitu kan, ke Gunung Arjuna dan sebagainya. Tapi untuk akses ke Gunung Kawi ini dia jauh lebih dekat. Jadi sama kayak gue lah, gue kan dekatnya ke Gunung Gede, jadi pasti akan lebih sering gitu kan. Nah, sedangkan Arman untuk naik ke Gunung Kawi ini dia tuh nggak berpatok dengan ada temen, harus sendiri. Pokoknya ada temen ya naik, nggak ada temen pun biarpun sendiri ya dia naik gitu. Jadi dia udah sering banget naik ke Gunung Kawi pada saat itu. Nah, dia ini memutuskan pengen naik, dan kebetulan pada saat itu ada beberapa temennya itu yang nggak pada bisa. Akhirnya mutusin buat solo hiking. Seperti biasa pada umumnya pendaki, Arman ini packing-packing, terus pamitan sama orang tuanya juga udah masa bodoh. Maksudnya bukan masa bodoh nggak peduli ya, tapi kayak udah jadi kebiasaan, ya udah diizinin aja gitu kan. Udah packing, singkat cerita dia sampai di base camp. Ketika sampai di base camp, dia tuh langsung kayak ngurus-ngurus sebagainya, dan akhirnya sekitaran jam 10-an dia mulai melakukan pendakian pada saat itu. Singkat cerita, Arman ini melakukanlah pendakian di sekitaran jam 10-an. Di awal trekking, ya Arman ini udah biasa kok solo hiking gitu. Ke Gunung Kawi pun udah beberapa kali dia solo hiking gitu kan. Dia jalan, awal-awal kan ngelewatin perkebunan. Memang untuk beberapa gunung, kayak mungkin kalian kalau hidungnya yang pakai ya kayak di Gunung Lawu mungkin, atau Gunung Agung, atau Arjuna di beberapa jalur gitu kan. Kalian pasti akan selalu nyium dupa. Sebenarnya itu kan kayak budaya lokal dari setempat gitu kan. Jadi kayak udah hal yang biasa dan bukan sesuatu hal yang aneh. Nah, memang pada saat itu ketika awal mulai pendakian dan udah di perkebunan, Arman ini udah nyium bau wewangian seperti itu. Tapi Arman mikirnya, oh lagi ada yang bakar dupa dan kebetulan anginnya sampai perkebunan kali gitu kan. Dia ini terus aja jalan. Singkatnya sampailah di pos 1. Ketika sampai di pos 1 dia istirahat, nyemil-nyemil.
terus lanjut lagi lah dia jalan kan. Di awal trek ini nggak ada sesuatu hal yang bisa dikatakan serem, penampakan, nggak ada yang aneh-aneh. Sampailah dia di pos 2. Sampai di pos 2 dia masih istirahat, jalan lagi. Nah, lewat dari pos 2 ini sebetulnya itu ada 2 percabangan, yang dimana jalur pendakian itu jelas cuy. Jadi jalur pendakian itu ada penunjuk arah jalannya, lurus saja. Nah, untuk satu jalur ini sebetulnya ini bukan jalur, Arman juga nggak begitu tahu jalur ini adalah jalur warga kah, jalur berburu kah, atau jalur apa. Tapi yang pasti itu ada sebuah pelang atau plakat yang tulisannya adalah dilarang masuk ke jalur ini. Dan di bawahnya ada tulisan berbahaya. Sempat Arman ini ngedapat sebuah rumor atau cerita yang dimana sebetulnya jalur yang tersebut itu adalah sebetulnya jalur lama dari pendakian Gunung Kawi menurut beberapa temannya atau berita yang dia dengar. Jadi bisa dikatakan kalau jalan situ tuh lebih cepat daripada jalur yang sebelumnya gitu kan. Kalian juga pasti sering lah ngeliat di beberapa gunung gitu kan, kayak Sumbing tuh ada juga kalau nggak boleh ke sini atau jalurnya udah dialihin gitu kan. Ya ada lah jalur kayak gitu kan. Nah, Arman ini kepikiran, apa jangan-jangan jalur ini kali ya? Apa jalur ini yang memang bisa motong waktu jauh lebih cepat gitu kan. Kondisi pada saat itu Arman sampai di situ tuh sekitaran jam 2 atau jam 3-an lah. Ada sebuah keraguan-raguan untuk motong ke jalur tersebut. Tapi di sisi lain dia penasaran, karena kan dia udah naik turun terus ke Gunung Kawi. Masa dia nggak tahu seluk-beluk Gunung Kawi sih gitu kan. Lagian juga jalur yang sebelahnya itu di awal-awalan itu jelas cuy. Maksudnya jalannya itu ya kelihatan banget gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah mutusin, ya udahlah ke sini, toh masih siang juga kan. Kalau memang sekiranya nanti jalannya nggak jelas atau jalannya udah mulai ketutup, ya dia akan balik lagi gitu. Lagian dari pos 2 lewat dikit ini, kalau untuk sampai di area camp tuh perkiraan itu 1,5 jam atau 2 jam, kurang lebihnya segitu gitu kan. Akhirnya dia mutusin tuh buat kayak ya udahlah gue motong, paling taruh waktu lama itu 1 jam. Beloklah dia ke kanan. Ketika dimasuk ke jalur tersebut ada beberapa hawa yang berbeda atau situasi kondisinya itu berbeda. Kalau di jalur biasa kan kayak sejuk, tapi di situ tuh kayak anyep banget. Bahkan udah masuk ke jalur tersebut yang awalnya di sebelah ini kayak ada suara tonggeret, jangkrik. Awalnya ada, ketika masuk ke situ tuh sunyi, nggak ada suara binatang apapun cuy. Tapi Arman hanya berpikiran, udah itu mah paling sesuatu hal yang biasa aja gitu kan. Akhirnya Arman ini jalan lah. Dia jalan terus tanpa peduliin dengan situasi tersebut. Memang dinginnya agak sedikit berbeda gitu kan. Terus jalan. Nah ketika dia udah mulai memasuki agak mungkin belum pertengahan ya, 1/4 dari perjalanan ketika dia motong jalan, bau wangian itu muncul lagi. Arman nggak terlalu kaget juga gitu kan, kayak udah hal yang biasa. Toh di puncak juga biasanya suka ada yang bakar dupa gitu kan. Ya udah biasa. Terus jalan, dia istirahat lah. Jalannya itu masih enak. Nah kenapa dia nggak memutuskan untuk balik? Jadi di jalur ini dia ngelihat sebuah patokan yang dimana kayaknya gue pernah lihat itu pohon. Jadi kayak dijavu bahwa pohon itu memang ada di Gunung Kawi dan memang pohon itu adalah tanda kalau mau sampai di area camp cuy. Pohon itu tuh dia yakin banget dan percaya, udah kelihatan, ya udahlah udah bentar lagi nih. Dengan pedenya kayak begitu kan, akhirnya dia diem aja. Dia diem aja, dia nyemil-nyemil lagi, wah ternyata emang bener ini ada jalan potong gitu kan, tapi kenapa ditulisin berbahaya. Dia nyemil-nyemil mungkin sekitaran 15 menit dia ngelanjutin lagi perjalanan. Di awal trek ini ketika dia udah istirahat itu kan udah mulai nanjaknya tuh udah naujubillah dah gitu kan, nanjak set. Dia nggak sama patokan pohon ini, jadi dia udah mikir karena yang dilihat dari bawah ke atas itu cuman lurus doang harusnya. Dia jalan manjat, nggak manjat tapi kayak yang lewatin beberapa pohon yang rimbun gitu, tapi dia nggak kondisinya begini cuy, tapi dia nunduk aja kan. Dia jalan ngikutin karena jalan setapaknya ini jelas gitu ada. Dia jalan nggak kerasa udah setengah jam. Cir, tanjakannya bikin pegal juga ya. Bentar lagi kali 5-10 menit lagi juga nyampe gitu kan. Istirahatlah dia. Duduk masih belum ngeliat ke depan kan. Dan udah istirahat 5-10 menit
Dia mau jalan lagi dan dia nengok ke atas. Tak. Pohon tadi kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Dia tuh nengok kiri kanan terus jalan lagi ke atas kan. Kok nggak ada pohonnya? Seolah tanjakan itu nggak berhenti-berhenti cuy. Terus aja nanjak. Loh kemana pohonnya? Terus tanpa sadar dia jalan itu udah jauh. Dan karena dia nanjak terus jalan tuh udah kecapean kan dia istirahat lagi. Dia baru sadar ngelihat ke bawah. Ternyata jalan yang dia lewatin itu vertikal banget cuy. Bener-bener vertikal banget. Bahkan kalau misalkan dia harus turun ke bawah, dia pun takut banget itu. Pasti takut kayak ngeglinding atau jatuh. Kok bisa dia dengan santainya dia jalan di jalur yang seperti itu? Mulai ini panik kan. Aduh, kenapa begini? Dan dia ngeliat ke atas lagi. Padahal awalnya jalur itu tuh kayak normal bagi dia. Tapi pas ketika ngeliat ke atas, jalurnya tuh miring begini. Enggak yang begini ya, tapi miring begini. Dan karena udah sadar gitu, jadi kayak entah kehipnotis atau gimana, dia tuh langsung buru-buru nyari satu pohon supaya badannya bisa nopang atau kakinya bisa nopang ke pohon tersebut. Dan pohon tersebut, kalau pada umumnya pohon kan biasanya ini jalan, misalkan miring. Pohon itu kan udah pasti berdiri begini. Tapi ini nggak begini cuy. Jadi pohonnya tuh kayak yang miring, nggak sinkron. Kalau pohon kan pasti berdiri ke atas, enggak, ini mah miring semua. Kok bisa? Ini apa yang aneh? Kepala dari Arman seketika itu langsung pusing banget. Kayak pohon-pohon di situ tuh muter-muter. Itu akibat karena kepalanya pusing kan. Aduh. Dia tuh coba ngeres dulu terus nunduk begini kan. Ada sekitar 5 menit dia nunduk, dia bangun lagi sambil kayak megang-megangin pala nih, ngurut-ngurutin pala. Dia ngebuka pelan-pelan matanya. Dia benar-benar kaget bahwa ada sepasang mata yang natap ke arah Arman. Arman ketika ngeliat itu samar-samar tuh kayak, itu siapa yang ngeliatin? Diperhatiin terus, memang wajahnya itu nggak terlalu kelihatan. Siapa ya? Dan pas beberapa kali ngeyakinin bahwa tempat apa, bahwa ada yang merhatiin gitu, tapi sosok itu tiba-tiba hilang gitu aja. Oh berarti cuma salah lihat gara-gara kecapean dan panik kali gitu kan. Akhirnya Arman cuma diem aja nih. Arman diem, lihat ke bawah sama ngeliat ke atas. Arman harus kayak gimana gitu kan, antara mau turun lagi atau ngelanjutin ke atas. Dia bingung kan. Tapi Arman udah komitmen kan, kalau memang udah ngerasa nyasar, ya udah dia nggak bakalan nerusin perjalanan atau bisa dibilang balik lagi. Tapi dia mikirin gimana caranya turun. Turun bisa sih, tapi harus pelan-pelan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, pelan-pelan aja gitu kan. Dia tuh bener-bener kayak mutusin buat turun sambil ngerayap cuy. Bisa dibilang udah kayak ngesot jalannya juga. Ngesot terus kayak megang satu pohon kecil gitu kan. Gimana caranya supaya nggak nyerosot sampai bawah banget. Terus aja jalan lagi, terus ngesot lagi, terus gitu lagi. Jalan lagi, terus ngesot lagi. Dan dia ngerasa bahwa dia turun itu nggak ada habisnya trek itu tuh. Entah dia ngelihat ke kanan, entah ngelihat ke kiri, itu nggak ada jalur sama sekali dan konturnya itu kayak begini terus. Arman udah mulai agak sedikit panik, tapi kalau panik berlebihan enggak. Sampai akhirnya dia diem tuh. Kurang lebih sekitaran jam 5, udah sore kan, dia ngeliat, wah udah jam 5 nih, gimana ya? Kalau memang harus dia ngecamp juga, dia harus dapat tempat yang enak kan. Nggak mungkin kalau misalkan harus ngedirin tenda yang miring kayak gitu, nggak mungkin banget lah. Sampai akhirnya dia diam istirahat. Semoga 1 jam perjalanan dia bisa dapetin tempat yang landai. Singkat cerita, dia terus nurunin dan sekitaran 5:30 dia ketemu bukan yang terlalu landai tapi agak sedikit miringnya, agak mendingan lah gitu kan. Dan di situ pun Arman kayak ngucap alhamdulillah, akhirnya gua bisa keluar dari trek atau jalur yang memang kurang mengenakan ini gitu kan. Dia jalan dan di situ ada sebuah batu bertumpuk segitiga begini dan di situ ada kayak sesajen atau makanan gitu kan. Nah ketika udah tahu bahwa di situ ada sajen terus ada batu numpuk kayak begitu, Arman ini menghindari tempat tersebut karena dia tahu dan
udah kayak jadi rahasia umum lah. Takutnya itu dipakai tempat ritual, dan Arman pede bahwa ketika ada tempat yang seperti itu berarti tempat ini atau jalur ini pernah dilalui manusia gitu kan. Ada orang yang lewat ke sini, otomatis ada jalur pintu keluar juga gitu kan. Dia menghindari lah. Dia menghindari buat dari tempat tersebut. Dia jalan nih. Ketika dia jalan, kok balik lagi ke tempat itu lagi. Dia jalan lagi sampai 4 kali, dia muter-muter terus sampai ke titik yang ada batu segitiga, ada sajennya. Arman ini udah mulai keluar keringat dingin cuy. Keringatnya itu udah keringat jagung lah istilahnya gitu kan. Udah mulai keringat jagung, dia diem dulu tuh. Dia diem merhatiin lah. Tapi dia nggak berani ngedeketin tempat tersebut. Dia cuma merhatiin doang, terus dia ngebuka cemilan buat istirahat. Nah ketika lagi ngebuka cemilan, makan gitu kan, tiba-tiba kedengeran suara langkah kaki. Arman ini langsung nengok dong ke sumber suara tersebut. Ada laki-laki berpakaian serba hitam, pakai ikat kepala juga, jalan dan kayak nyamperin ke batu tersebut gitu kan. Terus dia tuh kayak duduk nggak sila sih, apa ya namanya ya, pokoknya intinya duduk. Terus dia tuh kayak komat kamit, dan Arman ini nggak terlalu dihiraukan cuy, nggak terlalu dihiraukan gitu, jadi kayak cuek aja kan. Dia komat kamit. Setelah komat kamit dia diem. Arman masih diem tuh. Yang awalnya tadi nyemil tapi tiba-tiba diem, kayak seolah dia tuh di pause atau nggak mau bikin gerakan, kayak hipnotis aja. Nah si orang tersebut itu langsung nengok dan ngelambain seolah kayak sini lu. Dan Arman dengan entengnya, karena itu adalah manusia, akhirnya dia ngikutin ke situ. Dia ngikutin ke situ. Iya dia ngomong kan, iya mas di mana? Oh iya mas, saya minta tolong dong. Ini jalan keluarnya kemana ya? Dan orang itu bukannya ngasih unjuk jalan, tapi dia bilang, kamu mau kaya? Apa yang kamu mau? Kamu tinggal bilang. Kamu adalah orang terpilih yang sampai sini. Jadi sayang kalau misalkan kamu harus keluar dari tempat ini tanpa membawa apapun. Arman ini ngerasa heran kan, karena yang dia mau adalah keluar dari tempat ini gitu, nggak mau yang aneh-aneh. Dan Arman pun menolak secara halus. Maaf mbah gitu kan, maaf pak, aku nggak ada niatan buat untuk hal yang lain. Aku ini ke naik gunung ini tuh niat untuk menikmati alam, untuk refreshing, untuk wisata gitu. Nggak ada punya tujuan untuk melakukan pengen kaya lah, pesugihan lah dan sebagainya. Tapi dengan gaya bahasa Arman yang lemah lembut supaya nggak nggak menyinggung gitu kan. Tapi selemah lembutnya Arman, justru raut dari tatapan si dukun tersebut atau orang tersebut ini itu kayak seolah kesel. Natapnya tuh bener-bener sinis. Dan orang tersebut itu bilang, kamu udah dikasih hati atau udah dikasih enak, kamu malah nggak tahu terima kasih. Dan kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Jika kamu mau keluar dari tempat ini, kamu harus menjadi pengikutnya. Silahkan berpikir. Orang tersebut itu langsung cabut. Nah ketika pergi ninggalin Arman nih, Arman kan kayak ngerasa nge-freeze kan dan bingung. Dan orang tersebut nih yang pakai pakaian serba hitam. Dan jika kamu tidak memilih, jangan pernah menyesal dan kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Orang itu cabut begitu aja. Arman tuh kayak ngerasa heran lah. Ini orang kenapa dah? Tapi Arman nggak habis pikir. Atau dia tuh kayak, gua bakal ikutin nih orang. Diikutin sama si Arman ini. Jalannya tuh jadi kayak ngejeda, diikutin lah. Karena kan otomatis kalau orang dicabut ya mungkin dia ke bawah atau ke desa atau kemana gitu kan. Diikutin sama Arman ini. Terus diikutin, dan Arman ini bener-bener udah kayak kehipnotis. Jadi dia ngikutin, awalnya masih kelihatan tuh orang tuh. Dan sampai ada momen dimana orang ini kehalangan pohon, tek, dan itu hilang. Nggak tahu kemana. Dan Arman ketika sadar bahwa dirinya itu ada di tempat tersebut lagi. Atau di batu segitiga yang ada sajen. Loh, dan Arman ngeliat ke bawah. Lah, kok bisa ada di sini? Arman tuh garuk-garuk kepala terus panik. Dia tuh gara-gara, gue pengen pulang. Tapi karena waktu udah menunjukkan malam, sekitaran jam 6:30 gitu kan. Akhirnya Arman mutusin bodo amat dah, gue dirin tenda dulu.
urusan nanti gue bakal bisa keluar dari sini atau enggak, yang intinya gue harus istirahat, harus punya pikiran yang tenang. Nah Arman ini nggak mendirikan tenda dekat batu tersebut, jadi agak lumayan sedikit menjauh lah ya. Dia diriin tenda walaupun dengan kontur yang miring gitu kan, tapi setidaknya nggak miring banget, nggak curam banget seperti jalan yang sebelumnya. Miring lumayan lah gitu, nyerosot dikit wajar lah gitu kan, namanya juga di gunung. Dia diriin tenda, terus dia bikin masak. Nah ketika bikin masak ini, pandangan Arman ini selalu fokus ke sajian tersebut cuy. Nah sajian tersebut itu ada buah-buahan, ada ayam apa ya, bisa dibilang ayam bakar tapi kondisinya utuh satu. Dan yang paling bikin Arman sebenarnya agak riskan itu, di situ juga ada ayam yang memang kayak bekas disembelih tapi nggak diapa-apain, bulunya masih ada. Dan di satu wadah juga ada kayak cairan merah gitu, mungkin darah dari ayamnya gitu kan. Terus ada beberapa dupa, ada makanan, pokoknya banyak lah. Tapi yang paling bikin Arman agak kurang agak riskan itu adalah dari ayam yang mati tersebut cuy. Singkat ceritanya, Arman ini kayak ya udahlah, walaupun matanya selalu ngelirik ke sana dan gak ada apapun, Arman ini memutuskan untuk istirahat dan gak mau terlalu lama juga tinggal di luar. Dia tuh nutupin tenda kan, seret dia ngerebah lah. Tapi pada saat itu Arman ini nggak bisa yang namanya tidur cepet cuy. Dia tuh coba membuat meremin tapi kayak matanya tuh melek lagi. Udah ditutupin, udah tengkurap, udah tetek bengek, dia benar-benar nggak bisa yang namanya merem. Dan Arman pada saat itu ketika dia ngedirin tenda, dia itu tahu bahwa ngedirin tenda itu mungkin sekitaran jam 7 lewatan. Jadi itu terakhir kali dia ngelihat jam kan. Dia tuh kayak ya udahlah. Dia coba kesono kemari tapi meremin aja, walaupun nggak tidur tapi matanya dia meremin, siapa tahu nanti bisa tidur gitu kan. Dia meremin dan bawa kayak ngerasa dirinya ini udah tidur. Terus tiba-tiba kayak ngedengar suara kayak ada orang jalan. Tek. Arman langsung melek dong. Siapa ya? Apa jangan-jangan dalam hati Arman ini, apa jangan-jangan itu dukun yang sebelumnya gitu kan. Tapi dia merhatiin aja. Nah ternyata ketika semakin lama didengerin, suara tersebut hilang, tapi disusul dengan tenda Arman yang seolah kayak digoyang-goyangin. Dan kelihatan ada siluet tangan, itu tuh lagi megangin tenda dan ngegoyang-goyangin gitu. Arman nggak ngomong, nggak ngusir, nggak apa-apa, karena Arman juga takut. Arman cuma diem doang. Dan ngegoyangin tenda itu cuma sebentaran doang. Sosok itu udah pergi lagi, tapi langkah kakinya nggak kedengeran sama sekali. Arman tuh cuma berpikiran bahwa sosok tersebut mungkin masih ada di situ. Diem aja. Nah ketika mungkin sekitaran 5 menit, 10 menitan, nggak ada suara langkah kaki lagi, Arman ini ngeliat jam. Ternyata ketika dia ngeliat jam, jamnya itu masih tetap sama sesuai apa yang sebelumnya terakhir dia ngeliat sekitar jam 7 berapa gitu kan. Jamnya mati kali ya. Kok masih jam segini? Tapi suara jam itu kedengeran. Gitu kan. Mati kali. Ya udah deh. Mungkin udah jam udah jam 12 atau jam 1-an gitu kan. Arman itu masih diam aja. Ya udah meremin lagi. Karena dia juga udah mulai panik tuh, udah mulai takut kan. Nah, ketika di situ kedengaran lagi suara langkah kaki lagi. Dan suara langkah kakinya ini bukan cuma satu orang doang, tapi kayak ada beberapa. Jalan gitu kan. Arman mulai bangun lagi. Dan siluet-siluet orang jalan itu agak lumayan kelihatan gitu kan, kayak ada orang jalan. Entah itu karena faktor dari rasa takutnya atau gimana, tapi kayak kelihatan aja kan. Didengerin lagi. Kok itu tiba-tiba ada orang jalan lagi. Ada orang jalan lagi. Dan kali ini tendanya itu bukan cuman pelan doang. Awalnya kan cuman gitu. Tapi kali ini tendanya bener-bener kenceng, bahkan pasaknya kayak copot, teng. Dan tendanya langsung ambruk. Arman ngerasa kesal dong. Dia tuh langsung bilang, "Woi, siapa tuh? Siapa tuh?" Arman ini keluar, pakai headlamp gitu kan, keluar. Dan pas dicek di luar itu nggak ada siapapun. Keluar lu gitu kan. Tapi nggak ada siapapun. Dan yang bikin aneh adalah batu segitiga termasuk sajennya itu hilang semua. Lah, kok bisa hilang? Arman tuh cuma garuk-garuk kepala. Sampai akhirnya Arman ini mau ngebenerin tenda kan. Dia ngebenerin tek
tendanya udah berdiri lagi, tinggal masangin pasaknya doang. Kedengaran suara ayam tek 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 gitu kan. Ayam gimana sih pada umumnya ayam? Nah, Arman ini langsung nengok dong ke ayam tersebut atau ke sumber suara tersebut. Ketika ditengok, itu adalah ayam yang sebelumnya dipakai sajian, tapi dengan kondisi ayam yang memang kepalanya itu udah begini cuy, dan kelihatan ada bekas sembelihannya gitu. Tapi itu, dan yang paling parah ternyata Arman udah ngerasa takut banget. Dia ngeliat ke belakang, bahwa di belakang itu ada makhluk, dibilang nyeramin banget, bikin Arman tuh panik sejadi-jadinya. Dan gara-gara ngeliat makhluk tersebut, Arman bertekad untuk cabut dari tempat itu dan tidak memperdulikan yang namanya perlengkapan, tenda dan sebagainya. Apa yang dia pakai, udah, pokoknya gua harus keluar malam ini juga. Arman ini lari sekencang-kencangnya buat ninggalin lokasi tersebut. Dan pelariannya ini nggak begitu mulus banget cuy. Ada beberapa ketawa kayak suara Kunti. Tapi Arman ini masa bodoh dengan suara tersebut. Nah, karena dia udah kecapean juga lari, dia ini sempat istirahat cuy. Terus dengan headlamnya kan tiba-tiba tuh kayak baterainya ini baru banget, tapi kayak udah meletet atau udah mau padam aja gitu. Aduh, ini baterai kenapa tiba-tiba ya? Gimana sih? Arman ini diem aja. Nah, ketika dia lagi diem, pundaknya ini kayak ada yang megang. Cepat, apa yang kamu mau? Dipegang, dan pas ditengok, tangannya ini benar-benar kukunya panjang, terus geradagan gitu kan. Arman nggak sempat nengok bagian mukanya, dan Arman yakin bahwa sosok ini adalah sosok yang sebelumnya munculin atau nampakin seolah kayak lagi mau nangkap itu ayam gitu kan. Arman tuh langsung ngepisin dan cabut lari sekenceng-kencengnya. Dia ini udah pontang-panting, udah ketakutan dengan sosok tersebut cuy. Dia terus-terusan lari nggak tahu arah, dan dia tuh lagi-lagi istirahat lagi. Tapi kali ini dia memastikan bahwa tempat tersebut itu harusnya aman gitu kan. Dia lihat kiri kanan, wah aman kali ya, aman kali ya. Tapi ya udahlah, dia istirahat lagi. Dia istirahat, dan Arman ini udah ngerasa ketakutan karena ketika istirahat yang kedua ini, Arman itu lagi-lagi diteror dengan sosok yang ngetawain cekikikan kayak sosok kuntilanak. Bahkan penglihatan Arman itu seolah di balik-balik pohon itu seolah banyak yang ngawasin dan merhatiin. Arman cuma bisa nangis saja, tapi dia juga nggak mau yang namanya lama-lama di situ. Akhirnya Arman mutusin buat terus-terusan jalan. Di perjalanan dia buat entah jalan kemana ya, yang intinya tuh dia pengen turun, pengen cabut dari tempat tersebut. Dia sempat ngeliat di balik-balik pohon selalu ada makhluk gitu kan. Tapi Arman ini masa bodoh cuy. Arman ini masa bodoh, dan selalu ada suara yang bilang, "Sini," atau "sebutin apa kemauan lu." Seolah itu adalah ajakan untuk melakukan pesugihan atau melakukan kontrak sama setan tersebut. Dan lagi-lagi, setiap Arman nolak atau Arman nggak menjawab terus jalan dan nyuekin itu makhluk, tangannya itu selalu ada yang megang terus cuy. Tangannya, bahunya itu selalu ada yang megang terus. Tapi Arman tuh kayak ngepisin, nggak mau, dan bahu yang dipegang itu selalu bahu kan. Nggak mau. Dan alhamdulillahnya, mungkin karena memang nyawanya masih tertolong kali ya, atau memang udah bukan umurnya, atau masih dikasih umur panjang, Arman itu bisa sampai di salah satu desa. Yang awalnya Arman tuh masih berpikiran negatif bahwa desa tersebut itu bukanlah manusia, tapi ternyata desa tersebut adalah desa, ya umumnya desa gitu kan. Dan Arman ini langsung teriak-teriak minta tolong. Dan alhamdulillah sampai akhirnya ada yang nolongin, ada beberapa warga dan nanya, "Lu ini kenapa, dari mana?" gitu kan. Akhirnya ya karena dia udah sampai desa, terus diobatin, dan satu desa itu juga sempat rame. Akhirnya ngobrol-ngobrol tuh kan, waktu itu dijelasin. Dan warga desa tersebut tuh kayak, "Alhamdulillah, untung lu selamat," gitu kan. Tapi dari warga desa tersebut pun sempat nanya kan, "Itu bahu lu kenapa?" Karena bahunya ini tuh sempat ada noda merah gitu cuy. Kirain noda merah dari pegangan dari si makhluk tersebut gitu. Ternyata bahunya ini kayak seolah apa ya, orang abis jatuh kan tuh, lu tahu ya, jatuh dari motor itu merah-merah kan. Nah kurang lebih kayak begitu cuy.
tapi ini tuh cap 5 jari. Dan warga tersebut pun kayak, wah ini udah nggak beres nih, ini harus ngomong atau harus diobatin sama orang yang ngerti gitu kan. Dan singkat ceritanya Arman itu dibiarin nginep 1 hari di situ, dan keesokan harinya itu dianterin pulang sama warga tersebut. Nah ketika Arman udah pulang, Arman ini nyeritain ke orang tuanya. Nah orang tuanya itu langsung panik dan nyari kayak kiai kan. Tapi ya memang luka tersebut itu bisa sembuh, cuman Arman juga harus ngalamin yang namanya sakit selama 2 minggu. Apalagi luka ini tuh hilangnya itu sekitaran 3 bulan cuy baru hilang. Tapi hilangnya tuh bukan yang hilang langsung hilang gitu aja ya. Justru ini tuh jadi sebuah stempel atau cap, walaupun nggak ngebentuk 5 jari lagi, tapi cuman pure hitam geseng aja cuy. Tapi Arman tuh kayak ya udahlah, yang penting dia bisa selamat. Dan itu adalah pendakian terakhir Arman ke Gunung Kawi lagi, dan dia nggak pernah mau injakin ke Gunung Kawi lagi. Untuk gunung lain dia masih mau, tapi untuk Gunung Kawi dia udah bener-bener kapok dan nggak mau yang namanya naik ke Gunung Kawi lagi, dan nggak mau yang namanya solo hiking lagi. Dan cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah mau ngambil jalur kalau memang ada tanda untuk tidak nerabas jalur, ya udah nggak usah gitu. Lu pakai jalur yang memang udah disediakan gitu kan. Ya intinya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil. Yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.